Merdeka! Merdeka! Berita malam ini kita bahas soal kemerdekaan. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan ke-80 Indonesia, ternyata kata merdeka bukan cuma untuk rakyat, tapi justru untuk para tukang embat. Jadi jelang HUT ke-80 kemarin yang merdeka, mantan ketua DPR dan terpidana korupsi Setia Novanto alias Setnov. Dia resmi keluar dari Sukamiskin setelah dapat program pembebasan bersyarat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Masuk lapas Sukamiskin, keluar lapas suka bebas dan suka kaya. Kalau aku kan sukanya cuma kamu. Kalau si Suka, bestinya Nobita. Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti ngumumin kalau Setia Novanto bebas bersyarat per Sabtu 16 Agustus 2025 kemarin. Bebas bersyarat tapi apa aja syaratnya? Jangan-jangan syaratnya cuma aku janji gak nakal lagi, kalau aku nakal lagi aku nabrak tiang listrik lagi. Benjol lagi segede bapau. Rika mengatakan sejak 16 Agustus 2025 status Setnov berubah dari narapidana jadi klien pemasyarakatan Bapas Bandung. Dari napi jadi klien. Ntar lama-lama jadi bestie. Lama-lama jadi suka. Suka miskin. Kalau si Suka bestinya Nobita. Lanjut lagi kita ya. Setnov katanya bakal dibimbing sama pembimbing kemasyarakatan sampai 1 April 2029. Yakin sampai 2029. Jangan-jangan belum bimbingan udah lulus duluan. Modal sopan beres urusan. Sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Sandrianto menjelaskan Setia Novanto bebas bersyarat berdasarkan putusan peninjauan kembali yang diajukan sebelumnya. Agus bilang kalau Setnov harusnya udah bebas tanggal 25 Juli lalu. Berdasarkan proses asesmen dan hasil pemeriksaan PK sudah melampaui waktunya. Sebelumnya Mahkamah Agung kabulkan peninjauan kembali Setnov. Hukuman yang harusnya 15 tahun dipotong jadi 12 tahun 6 bulan. Hukuman udah kayak paket internet, ada aja versi hematnya. Terus dendanya jadi 500 juta subsidi 6 bulan penjara padahal kerugian negara triliunan. Kalau buat Setnov 500 juta mah nggak berasa. Udah kayak atasan traktir teh tawar. Nggak berasa. Ya iyalah nggak pakai gula. Tawar rasanya. Padahal pas vonis 24 April 2018 hakim udah jelas-jelas bilang Setnov bersalah korupsi IKTP dan negara rugi 2,3 triliun rupiah. Bayangin 2,3 triliun hilang. Itu kalau dibeliin es batu Tangerang Selatan ada menjadi kayak kutub selatan. Itu di Pamulang ada penguin kejar-kejaran tuh. Dan saat itu jaksa penuntut umum menuntut Setnov dihukum 16 tahun. Tapi didiskon setahun sama majelis hakim. Udah kayak promo kredit motor gratis cicilan 1 bulan. Kalau lancar bayarannya. Kalau nggak lancar ditarik leasing. Dan akhirnya Setnov dijatuhi 15 tahun penjara, denda 500 juta dan hak politiknya dicabut 5 tahun. Awalnya 5 tahun tapi karena PK dikabulkan jadi hak politik dicabut cuma 2,5 tahun. Makin pendek aja, malah bikin was-was. Jangan-jangan baru keluar udah bikin partai baru. Namanya Papa. Partai asal punya anggaran. Slogannya Papa minta saham. Hakim Yanto waktu itu juga hukum Setnov bayar uang pengganti 7,3 juta dolar AS, dikurangin 5 miliar yang udah dia titip ke KPK. 7,3 juta dolar bisa tuh bikin 15 film animasi asal jadi. Dari episode 1 for all sampai 15 for all. 15 asal kuat dihujat aja. Dan di persidangan hakim bilang Setnov jelas-jelas nguntungin diri sendiri. Nguntungin teman-teman sampai menguntungkan korporasi. Dan tindakan Setnov dalam proyek KTP elektronik katanya memenuhi unsur menyalahgunakan jabatan. Dan merugikan negara. Ibarat ortu yang dipercaya pegang angpau anaknya, bukannya dibeliin mainan malah buat bayar utang. Kata tukang warung, tumben Pak bayar utangnya pakai amplop. Ya namanya juga rezeki anak. Dalam kasus yang sama, Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan vonis bersalah pada 2 ex pejabat Kementerian Dalam Negeri yaitu Irman dan Sugiharto.
Pengusaha Andi Narogong juga dijatuhi hukuman penjara karena dinyatakan terlibat patgulipat proyek iktp. Setnov dianggap punya superpower buat meloloskan anggaran KTP elektronik saat pembahasan di Komisi 2 DPR RI pada 2011 hingga 2012. Tapi saat sidang pembelaan, Setnov bilang dirinya tidak bersalah dan membantah semua dakwaan. Dia mengaku hanya bertemu sejumlah pengusaha terkait proyek iktp, termasuk Andi Narogong dan Johannes Marliem. Tapi Johannes Marliem yang harusnya bisa jadi saksi kunci belum sempat diperiksa. Johannes udah duluan ditemukan meninggal dunia di Amerika. Ujung-ujungnya kasus korupsi berubah jadi kisah-kisah misteri. Pertemuan pertama berlangsung di sebuah hotel, disusul beberapa pertemuan lain di rumahnya. Udah kayak circle tongkrongan, pindah tempat doang, mainnya tetap sama main kartu. Bukan kartu tarot, tapi kartu tanda penduduk. Yang diramal nasib rakyat sama nasib Setnov. Rakyatnya sengsara, Setnovnya bebas dari penjara. Namun Setnov mengaku nggak pernah menindaklanjuti request mereka buat ambil keputusan di DPR terkait proyek iktp. Setnov bahkan mengaku merasa dijebak dalam kasus itu. Kelakuannya udah mirip gebetan yang ketahuan nonton konser bareng selingkuhan. Alasannya gue terjebak. Terjebak perasaan. Kalau kata anak sekarang situationship. Ship dah pokoknya. Dan terkait Setnov mengembalikan uang sebesar 5 miliar rupiah ke KPK, Setnov bilang itu sebagai tanggung jawab atas perbuatan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi yang menerima uang 5 miliar rupiah dari Andi Narogong dan sebagian diserahkan kepada sejumlah anggota Komisi 2 DPR. Nama ponakan dibawa-bawa ya. Udah kayak bocah mabar Mobile Legends terus kalah. Alasannya HP dimainin adiknya. Padahal dia nggak bisa main. Beban. UIA, UIU, EO. Nggak cuma bawa-bawa nama ponakan, nama makanan, bakpao juga nggak luput dari Setnov. Kasihan tuh bakpao ya. Lagi diam dikukus malah ditempelin di jidat. Panas nggak tuh jidat ditempelin bakpao? Baponya stiker hijau apa merah tuh ya? Kalau merah ada kacangnya. Jadi lapar saya. Lapar apresiasi. Bisa aja saya. Uye. Jadi saat kasusnya masih diusut KPK pada 2017, penangkapan Setnov itu banyak drama. Ceritanya Setnov kecelakaan tunggal. Mobilnya nabrak tiang listrik. Bahkan pengacara Setnov menyebut kliennya benjol besar segede bakpao. Nggak pakai lama, berita kecelakaan langsung jadi sorotan netizen. Dan muncul aneka meme, mulai dari meme tiang listrik sampai meme bakpao rame di medsos. Meski udah susah payah acting, KPK nggak goyang. Setnov lanjut ditetapkan sebagai tersangka yang terlibat dalam kasus proyek iktp. Tapi Setnov nggak nyerah, dia bawa keputusan KPK itu ke pra-peradilan dan Setnov menang. Tapi KPK saat itu juga nggak mau kalah sama akal-akalan Setnov. Dan akhirnya KPK menetapkan lagi Setnov sebagai tersangka. Mau nangkap koruptor, gimmicknya banyak banget kayak drama Cina. Dan saat Setnov sudah ngekos di Sukamiskin, pada September 2018 Ombudsman Republik Indonesia inspeksi mendadak ke lapas dan menemukan kalau kamar sel Setnov jauh lebih luas dibanding napi lain. Udah kayak kosan eksekutif, bahkan di kamar itu Ombudsman juga menemukan kloset duduk, fasilitas yang nggak dimiliki napi lain. Kalau napi lain mungkin BAB sambil jongkok, Setnov sambil duduk. Kakinya bisa nyilang, nyender, nyaman lah pokoknya ya. Mungkin juga bisa scroll YouTube Shorts. Biar nggak ketinggalan trailernya One for All. Kepala Lapas Sukamiskin saat itu, Tejo Harwanto bilang kalau sel Setnov terlihat mewah karena dindingnya dilapisi plywood atau kayu. Dia bilang itu bukan ornamen atau hiasan, tapi ada fungsinya. Biar dindingnya nggak rapuh kena rembesan hujan. Nggak cuma berulah di dalam sel, pada pertengahan 2019 dua pegawai Lapas Sukamiskin dan komandannya kena hukuman disiplin gara-gara Setnov pelesiran ke toko bangunan di Padalarang saat izin berobat. Lagi nawar plywood kayaknya tuh.
Foto Setnov jalan-jalan ke toko bangunan tersebar. Setnov pakai kemeja lengan pendek, topi hitam, dan masker. Ngobrol sama seorang wanita yang membawa tas merah. Akhirnya petugas pengawalan berinisial SS kemudian mendapat sanksi penundaan gaji. Sedangkan komandannya berinisial YAP dijatuhi sanksi penundaan kenaikan pangkat. Kalau penonton malah betah pangkatnya gini-gini aja. Nggak nambah beban kerjaan juga. Memang penonton teladan, telat datang pulang duluan. Balik lagi soal pembebasan bersyarat, Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rika Aprianti menjelaskan pengusulan pembebasan bersyarat Setnov telah disetujui sidang TPP Ditjenpas pada 10 Agustus 2025 untuk direkomendasikan mendapatkan persetujuan pimpinan. Persetujuan itu diberikan bersamaan dengan 1.000 usulan program integrasi warga binaan lainnya di seluruh Indonesia. Bisa aja gembok lapas, nyelipin aktor koruptor di sela-sela 1.000 napi. Jangan-jangan masih ada napi koruptor lain yang bebas bersyarat. Dikira kita luput. Kalau siput lambat jalannya. Kalau seruput, kopi belum bayar. Balik lagi, Rika mengatakan dengan pertimbangan telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, Setnov dinilai telah berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan dan menunjukkan penurunan resiko. Baik apanya? Come on, situ lupa dia masih bisa jalan-jalan, terus lapasnya nyaman. Itu dihukum apa cuma pindah kosan? Tidurnya masih nyaman. Kalau gini terus ya jangan harap koruptor tobat, yang ada malah nekat. Akhirnya pada 16 Agustus 2025, Setnov dikeluarkan dari Lapas Sukamiskin berdasarkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Jabar, Kusnali, memastikan pemberian bebas bersyarat kepada Setnov sudah sesuai dengan aturan. Yakni telah menjalani 2/3 masa pidananya dari total pidana penjara 12,5 tahun. Kusnali menambahkan Setnov menjalani hukuman sejak 2017. Loh, bukannya 2017 itu Setnov masih sibuk ngurusin benjol yang segede bakpao? Kenapa dibilang sudah menjalani hukuman? Sementara itu menanggapi Setnov yang mendapatkan bebas bersyarat, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kasus korupsi proyek IKTP ini mengingatkan pada kejahatan korupsi yang serius dan berdampak langsung kepada masyarakat Indonesia. Budi mengatakan korupsi IKTP tidak hanya mengakibatkan kerugian negara yang besar, melainkan juga secara masif mendegradasi kualitas pelayanan publik. Bayangin gara-gara IKTP dikorupsi, sampai sekarang kita masih fotokopi rangkap 3 tuh. Tukang fotokopinya aja sampai capek ngomong. Ini mau ditunggu apa ditinggal, Mas? Budi juga menyinggung tema HUT ke-80 RI yang mengangkat tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Demikian halnya pemberantasan korupsi juga memiliki semangat yang sama melalui upaya pendidikan, pencegahan maupun penindakan. Butuh persatuan dan kedaulatan seluruh elemen masyarakat untuk melawan korupsi demi perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Lalu apa alasan Setnov mendapat pembebasan bersyarat atas kasus korupsi IKTP yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah? Setnov mendapat pembebasan bersyarat karena dinilai berkelakuan baik selama menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin. Salah satunya dengan inisiasi program klinik hukum. Orang punya masalah hukum, bikin klinik hukum. Kira-kira yang konsul siapa ya? Ya udah tahu saya, kok nanya saya. Menurut Kepala Subdirektorat Kerjasama Pemasyarakatan Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianto, program tersebut sudah mendapat persetujuan dari pihak lapas. Rika menambahkan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga aktif dalam program ketahanan pangan di lapas. Di lapas nyangkul apa gimana nih? Ada sawahnya kali ya di lapas. Selain itu Setnov mengikuti program kemandirian dan pembinaan spiritual secara baik. Rika juga menyampaikan kalau pihaknya cuma menjalankan putusan pengadilan terkait vonis MA atas permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Setnov. Jika menengok putusan sidang PK, MA memutuskan bahwa Setnov diwajibkan membayar uang pengganti senilai 7,3 juta dolar AS. Karena terbukti melakukan korupsi dalam kasus IKTP tahun anggaran 2011 sampai 2013 yang dikompensasi sebesar 5 miliar rupiah yang telah dititipkan kepada penyidik KPK dan disetorkan. Dengan dasar itulah kewajiban membayar uang pengganti tersisa 49 miliar rupiah subsidi 2 tahun penjara. Nah, pertanyaannya,
Apakah si Setnov sudah bayar uang penggantinya? Kalau belum, kok sudah dapat pembebasan bersyarat? Kan harusnya jalani 2 tahun penjara lagi. Kalau sudah bayar, bayarnya kapan? Dan kalau beneran bisa bayar, ini membuktikan kalau koruptor itu kaya banget. Bayangin aja di penjara 12,5 tahun. Yang artinya dia tidak bekerja selama 12,5 tahun. Tapi uangnya nggak habis-habis. Penonton baru tanggal 12 saldonya udah habis. Miris. Nggak sampai 12,5 hari. Bebasnya Setnov jadi bukti bahwa di 80 tahun kemerdekaan bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka, belum bebas dari belenggu korupsi. Kita memang merayakan hari kemerdekaan tapi kita belum merdeka dari penjajahan koruptor dan pengkhianat bangsa. Di momen HUT ke-80 RI, Indonesia harusnya sudah memiliki semua syarat untuk jadi negara hebat. Namun nyatanya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak kunjung membuat jerak koruptor. Tidak heran, korupsi terus beregenerasi. Hukum di Republik ini masih dirasa tidak adil bagi kebanyakan orang. Akibatnya penjahat yang mampu membeli hukum mendapat kenikmatan berlipat-lipat. Dibanding rakyat yang sudah berkeringat tapi masih diinjak pajak. Yang salah bisa dibenarkan, yang harusnya dihukum berat bisa diringankan, dan yang seharusnya dipenjara bisa dibebaskan. Rakyat dipertontonkan dengan pertunjukan telanjang betapa hukum Indonesia tidak menenangkan suasana batin rakyat kebanyakan. Bebasnya Setnov jadi pengingat pahit bahwa di negeri ini koruptor bisa keluar masuk penjara seenaknya. Pemberantasan korupsi yang digembar-gemborkan ternyata masih sekedar jargon. Bising di podium tapi bisu di lapangan. Hukum dirasa masih tunduk pada yang berduit dan rakyat cuma dapat tontonan, nontonin koruptor bebas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.